Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teriring doa dan keselamatan semoga terlimpah atas Nabi dan Rasul termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada semua yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tema yang saya akan sampaikan yaitu maafkan agar hatimu damai. Teman-teman yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa memaafkan kesalahan orang lain yang telah berbuat salah, berbuat zalim kepada kita, baik mereka meminta maafnya kepadamu ataupun saat mereka tidak meminta maaf. Karena banyak terjadi ketika sebuah konflik yang terjadi itu, orang tuh tidak saling merasa bersalah gitu. Dua-duanya itu sama-sama merasa dia yang paling benar. Terus manusia ini sulit untuk merasa bersalah gitu. Ketika kita mengerjakan satu kesalahan, hawa nafsu kita itu cenderung untuk mencari pembenaran-pembenaran. Jadi suatu hal yang sangat lumrah terjadi untuk segala kesalahan, mencari siapa yang benar dan siapa yang salah dalam sebuah konflik itu sama sulitnya dengan mencari sebenarnya itu duluan ayam atau telur. Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, kayak gitu, gak ketemu ujungnya gitu, gak ketemu awalnya. Nah, untuk itulah yang kita perlu lakukan itu bukan untuk mencari tahu siapa yang salah, untuk kemudian dia meminta maaf dan orang tersebut memaafkan. Akan tetapi yang kita perlukan adalah berlebar hati, berbesar hati, melapangkan hati untuk memaafkan kesalahan orang lain terhadap diri kita. Teman-teman yang saya muliakan, kita tidak bisa berharap hidup menjadi baik-baik saja tanpa ada orang berbuat salah kepada kita. Ribona skala yatudrok, kata Imam Syafi'i, dicintai semua orang adalah cita-cita yang tidak mungkin tercapai. Bahkan terhadap manusia paling mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah punya salah sama siapapun, tidak pernah berkata kasar kepada siapapun, selalu berbuat baik kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad punya banyak pembenci, Nabi Muhammad punya banyak haters, Nabi Muhammad punya banyak pengganggu. Bahkan bukan main-main kesalahan orang lain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar Nabi Muhammad udah senyum dan dia nggak membalas senyumannya, bukan hanya sekedar tetangga bikin hajatan Nabi Muhammad tidak diundang, bukan hanya sekedar Nabi Muhammad setiap kali telepon Nabi Muhammad nggak pernah ngangkat, bukan hanya itu teman-teman, serius sekalian. Akan tetapi mereka bahkan merencanakan pembunuhan, mereka bahkan melempari Nabi Muhammad dengan batu kerikil, mereka bahkan sesekalinya itu melempari Nabi Muhammad dengan kotoran unta. Segala macam jenis kejoliman yang mereka lakukan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar ketika kita hidup di dunia ada banyak orang-orang yang berbuat salah, berbuat kesalahan kepada kita. Teman-teman sekalian, Imam Syafi'i difitnah orang, Imam Syafi'i dikata-katain orang, bahkan mereka sampai bikin hadis palsu buat menyerang Imam Syafi'i, buat menjatuhkan Imam Syafi'i. Hadis palsu itu berbunyi, man aroda of madhab iblis fa alaihi bi madhab Idris. Arti hadis palsu itu kayak gini, siapa yang kepengen mengikuti madhabnya iblis, silahkan dia mengikuti madhab anaknya Idris, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama aslinya itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Teman-temanku sekalian, mereka sampai segitunya mengarang hadis palsu buat menjatuhkan Imam Syafi'i. Fitnah Imam Syafi'i dengan berbagai fitnah. Terus
Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika orang-orang bilang, Tuhan, fitnah kepadamu sudah semakin merajalela, apakah kamu merasa perlu untuk klarifikasi? Apakah kamu perlu untuk menjaga omong-omongan mereka? Kata Imam Syafi'i, tidak perlu saya lakukan. Kenapa begitu Imam Syafi'i? Bilanglah, siapalah saya jika Sayyidina Hasan meninggal diracun orang, Sayyidina Husain meninggal dipenggal kepalanya, Sayyidina Umar meninggal dibunuh orang, Sayyidina Utsman dipenggal, dihunus pedang dari belakang saat beliau sedang sholat, Sayyidina Ali dibunuh seseorang ketika hendak berangkat sholat subuh. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad SAW dikata gila, dikatain tukang sihir, didustakan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala zat paling mulia difitnah punya istri, difitnah punya anak. Katanya Imam Syafi'i, jika yang mulia semua mendapatkan fitnahan, semuanya mendapatkan kesalahan-kesalahan orang, semuanya diperlakukan dengan jolim oleh manusia dan tidak selamat dari kejahatan lisan manusia. Siapa pula saya, Syafi'i ini? Jadi siapa saya untuk bisa selamat dari kejahatan lisan manusia? Kata Imam Syafi'i. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, maka adalah kewajaran ketika ada yang tidak suka dengan kita. Sesuatu yang sangat normal ketika ada orang yang membenci kita, ketika ada yang berbuat kesalahan kepada kita, ketika ada yang kamu rasa menyakiti hatimu, ketika kamu rasa menggalaukan hidupmu, ketika kamu rasa membuat hidupmu menjadi tidak baik-baik saja. Karena dia itu adalah sesuatu yang wajar, kewajaran hidup di atas muka bumi ini. Ada yang suka dan ada yang tidak suka sama kita. Itu poin penting yang harus kamu pegang terlebih dahulu, teman-teman sekalian. Jangan berharap tidak ada yang berbuat jahat kepadamu. Semua orang berbuat baik sama kamu. Jangan pernah berharap hidup tanpa ada pembenci. Hal yang sangat wajar sekali. Terus hal yang biasa-biasa aja gitu. Orang mau mengatakan hal yang tidak baik tentang kita misalnya, itu hal yang sangat lumrah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu menjaga kita, insya Allah. Kita hanya punya 2 tangan, jadi tidak akan cukup untuk bisa menutup mulut semua orang. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan dengan kedua tangan kita adalah menutup kedua telinga kita dari apa yang mereka sampaikan, menajamkan mata untuk bisa melihat langkah kita ke depan, sehingga kita mantap terus berjuang menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang bisa kita lakukan adalah melapangkan hati untuk bisa memaafkan kesalahan semua orang, seperti yang dilakukan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dan orang-orang mulia yang telah mencontohkannya kepada kita sekalian. Maafkan kesalahan siapapun yang berbuat salah kepadamu agar hatimu damai. Memaafkan kesalahan orang lain agar mulus jalan menuju surga. Allah menceritakan orang-orang surga adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'ul ila magfiratim mirabbikum wa jannatin araduha samawati wal aradu uidatil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergegaslah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuju kepada surga. Lari-lari cepetan, buruan. Kemana ya Allah? Ke surga, lari-lari buruan. Apa ya Allah? Ampunan dariku. Kita diminta sama Allah untuk bergegas. Jangan lambat-lambat. Jangan menoleh-noleh ke belakang. Jangan suka kepo urusan orang. Jangan suka peduli sama apa yang orang lakukan terhadapmu atau apa yang orang sampaikan tentangmu. Takutnya ini akan menjadi hambatan dan menuju surganya Allah. Teman-teman yang saya muliakan, tiap kali ketika kita merasa sakit hati atas perlakuan orang padamu, atas percakapan atau perkataan orang padamu, ingatlah, mungkin ini adalah cara Allah untuk mengingatkan kita betapa kita
kesalahan-kesalahan kepada Allah yang mungkin untuk membuat Allah meninggalkan orang buat salah sama kita. Bukankah kita juga punya banyak dosa kepada Allah? Kita pengen Allah memaafkan dosa-dosa, maka maafkanlah kesalahan orang lain. Siapa yang memaafkan, dia akan dimaafkan. Kata Nabi, siapa yang gak bisa sayang sama orang, gak bisa kasihan sama orang, gak bisa maafin kesalahan orang, lalu orang dia pun juga gak akan disayang sama Allah. Siapapun gak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kita harus senantiasa memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat mendekatkan kepada Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat mendekatkanmu kepada ridho Allah, ilmu yang dapat mendekatkanmu kepada surga Allah. Dan semoga kita jauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Meski terdengar sangat tinggi, meski terdengar sangat ilmiah, meskipun terdengar sangat melangit, tapi ilmunya hanya sampai di telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Tak ada yang membekas di hati, apalagi menjadi cahaya yang menuntunnya menuju surga. Ilmu yang seperti ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah senantiasa jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sesuatu hal yang dimintai perlindungan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa du'ain la yusma wa qalbin la yakhsha wa ainin la tadma. Allahumma inni a'udzubika min haula'il araba. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, lindungilah aku, jauhkanlah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari doa yang tidak didengar, dari hati yang tidak bisa khusyuk merunduk kepadamu ya Allah, dan dari mata yang tidak mudah menangis. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keempat hal tersebut. Jadi sesuatu yang dimintakan perlindungan oleh Nabi Muhammad artinya adalah sesuatu hal yang menjadi ilmu yang meskipun sedikit, ilmu meskipun tidak melangit, menjadi ilmu meskipun tidak tinggi, tidak ilmiah, sesuatu yang sederhana akan tetapi kita minta kepada Allah. Ilmu ini Allah jadikan sebagai cahaya, walaupun tidak cahaya pelita di hati, bisa menerangi langkah kehidupan kita ke depan, sehingga menyinari hidup kita hingga mendekatkan kita kepada surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.